Saling sindir antar capres masih terjadi setelah debat ketiga Pilpres 7 Januari lalu. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mulai dari soal nilai Kemhan sampai kepemilikan tanah. Saling sindir antar capres berlanjut pasca debat ketiga calon presiden pada Minggu 7 Januari. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto kembali mengungkit penilaian terhadap kinerjanya sebagai Menhan yang diberikan oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Prabowo menyatakan di Jakarta hanya dapat nilai 11, di Medan ia merasa mendapat nilai 99 dari 100. Prabowo juga menekankan soal etika dan moralitas, khususnya ketika akan menjadi pemimpin. Prabowo meyakini rakyat tidak akan memilih seorang pemimpin yang hanya pintar bicara atau tukang omon-omon. Mungkin nilai dari rakyat lebih dari nilai yang saya terima beberapa hari yang lalu di Jakarta. Di Jakarta saya hanya dapat nilai 11 dari 100. Tapi hari ini saya rasanya mendapat 99 dari 100. Saya yakin dan percaya rakyat Indonesia tidak mau pemimpin yang tukang omon saja. Tapi aku nggak sebut orangnya siapa loh. Sorry Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku enggan menyinggung kembali performa kandidat Capres dalam debat 7 Januari lalu. Menurut Anies, keberatan Prabowo pasca debat seharusnya disampaikan saat debat berjalan. Tak perlu menjelek-jelekan lawan pasca debat. Kalau debatnya berhasil pasti tenang habis debat. Ya gitulah, nggak usah, kita tenang aja Kak. Dan semua yang diungkapkan sesudah debat, pertanyaannya kenapa tidak diungkapkan saat debat? Kenapa Pak? Kalau kita melihat kan debat kan Pak Prabowo begitu defense gitu. Ya kan tinggal dijelaskan. Ya saya nggak tahu, itu harus tanya sama mereka. Kan justru kami selesai debat selesai. Justru menurut saya inilah pentingnya bagi masyarakat menilai. Sebelumnya Prabowo juga merespon ucapan Anies Baswedan yang menyinggung soal kepemilikan lahan seluas 340.000 hektar di debat Capres. Sambil mengoreksi data, Prabowo menyebut beberapa umpatan karena persoalan data saat debat. Saudara-saudara, ada pula ya saudara-saudara ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pintar atau goblok sih? Gak usah dibawa-bawa debat lah. Anda hanya memperlihatkan ketololan Anda. Kita kasih makan ke hewan. Hewan itu baik sama kita. Tapi ada manusia yang kita memberi dukungan, kita memberi segalanya. Yang dibalas adalah kedengkian. Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar merespon umpatan Prabowo saat berkampanye di Pekanbaru. Muhaimin menegaskan ingin proses politik berlangsung kondusif dan menjadi momen adu gagasan, bukan adu emosi. Umpatan Pak Prabowo gimana Pak menurut Bapak? Umpatan Pak Prabowo gimana Pak? Di Riau yang kita biar rakyat yang menilai lah. Kita ingin proses politik ini kondusif, adu gagasan, tidak usah adu emosi. Yang paling penting adalah adu visi misi. Sementara calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menilai tidak ada serangan personal dalam debat ketiga Capres. Namun Mahfud maklum jika ada yang menganggap momen debat ketiga sebagai serangan personal. Rakyat Indonesia ini ada 270 juta kepala dengan 204 juta kepala pemilih. Jadi kalau ada yang berpendapat bahwa itu serangan personal, itu boleh saja. Tapi sebagian besar rakyat Indonesia tidak menganggap itu serangan personal. Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk menyebut debat Pilpres tidak akan memengaruhi pemilih yang sudah punya sikap yang jelas pada kandidat yang didukungnya. Iya, sebenarnya gimmick itu bisa bisa bumerang efek juga gitu menurut saya tadi ya.
Karena misalnya bagi orang-orang yang sebenarnya bermainnya di level emosi, gitu, justru itu bisa kontraproduktif gitu loh. Debat Pilpres masih menyisakan 2 sesi lagi. 1 debat untuk calon wakil presiden dan 1 debat akhir untuk calon presiden. Tim Liputan Kompas TV.